Kemudian juga adanya usaha-usaha untuk menjual restu. Ya. Wow, ini tahun direstui pemerintah gitu kan, gitu kan. Sudah bahkan kemarin di ya ada rekaman-rekaman. Bukan ada rekaman-rekaman. Ada rekaman-rekaman juga. Abah tahu siapa yang bermain itu, Bah? Mas, saya kira tidak perlu saya itu tentu orang akan tahu pihak mana itu yang terjadi. Berarti nggak tepat kalau Gus Yahya maju lagi, Pak? Tidak juga seperti itu. Tidak juga seperti itu. Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso. Yang semalam jadi. Ya, jadi harus tahapan-tahapannya itu kan memang harus dilalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, halo sahabat Kompas, kembali di Gercep, Gerak Cerita Politik bersama saya Nikolaus Sarbowo dan saya Iqbal Basyari. Ya. Mas Niko, ini kok tumben-tumbenan Mas Niko pakai sarung. Ada apa ini, Mas? Saya mau ke hajatan besar yang dalam waktu dekat ini akan diselenggarakan oleh NU. Oh, itu pasti muktamar. Betul. Mas Niko mau ikut rombongan mana? Romli. Rombongan liar. Pokoknya siapa yang ngajak saya ikutlah. Mas ke sana? Insya Allah kita akan berangkat satu tim ke Jombang karena ini kan hajatan besar NU dan kita akan mengawal acara ini sampai tuntas. Dan saat ini sebelum sampai sana kayaknya Pak Mali lah kita harus mohon restu dulu. Loh, mohon restu? Mas Niko mau nyalon, mau restu? Enggak, mohon restu biar di sana tuh perjalanan lancar. Amin. Tadi kan. Amin. Dan acaranya juga berjalan dengan ya baik ya, kondusif dan lancar gitu sih, Mas. Kalau gitu restunya harus sama orang yang tepat. Kita sudah ada di kediaman Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah sudah mau ya menerima kami ya di kediaman Abah. Ya tadi Abah tadi kan sudah mau muktamar ya Abah. Dan kita lihat ya kemarin itu ya Mas Iqbal, betul. Abah hadir di PBNU ya. Dan gimana kalau Mas melihat tiba-tiba ada kehadiran Abah di situ? Ini kemarin tuh ada yang menarik sebelum muktamar, Mas Niko. Kiai Sepuh termasuk Abah ini memberikan pernyataan sikap. Abah, sebenarnya kita pengen tahu Abah, ada apa yang melatar belakangi Abah dan para kiai sepuh ini kemarin istilahnya kayak turun gunung, Abah? Ya, jadi para kiai ini merasa prihatin dan ada rasa galau ya. Melihat adanya perilaku para sebagian yang akan berkontestasi di muktamar nanti melakukan hal-hal yang dianggap tidak terpuji, tidak sesuai dengan akhlak ulama dan mencederai cara-cara ke-NU-an lah. Nah, itu misalnya itu munculnya kegaduhan adanya transaksi-transaksi di dalam soal menunjuk ahwa. Padahal ahwa itu begitu penting, ahlul hali wal aqdi itu untuk menentukan nanti memilih Rais Am. Ya, Rais Am itu kan orang pertama di NU. Ya. Kiainya kiai. Ya, kiainya kiai. Jadi sebenarnya orang kiainya kiai itu yang harus memilih itu orang yang ngerti kiai. Jadi orang yang ngerti kiai itu jadi orang-orang yang memang punya ilmu, kapasitas, keilmuan yang cukup dan punya integritas. Integritas itu ya punya akal yang sehat, yang bersih,
Zawil uqul safiyah, zawil uqul khalisah. Apalagi ada keinginan ke depan itu, ahwa itu bukan hanya sekedar memilih Islam, tapi juga menjadi lembaga yang dipermanenkan untuk menjaga NU, menyelesaikan kalau terjadi konflik, dan juga menjadi mahkamah yang menentukan, mengadili kalau terjadi. Jadi namanya itu bukan ahlul halil waqdi dalam arti memilih Islam saja, tapi juga menjadi ahlul himayah, menjaga NU, ahlul islah, mendamaikan, islah zatul bain namanya. Kemudian juga ahlul tahkim. Nah, jadi betapa pentingnya lembaga akan ini. Kuat ya, Pak? Kuat sekali, penting kalau itu. Nah, itu jangan sampai terjadi justru memilih orang-orang yang tidak kompeten, ya, melalui paket-paket yang apa namanya itu diperjuangkan melalui cara-cara yang tidak terpuji itu. Ini kemudian juga adanya usaha-usaha untuk menjual restu. Ya. Wow, ini tahun direstui pemerintah gitu kan. Yeah. Padahal yang kita tahu pemerintah itu kan tidak pernah melakukan intervensi. Ketika terjadi konflik kemarin, itu kemudian ada keinginan pengurus yang dibuat pasca pemecatan untuk ditetapkan melalui Kumham, itu juga tidak mau pemerintah. Bahkan diselesaikan secara internal melalui musyawarah, melalui proses islah namanya. Itu artinya itu bukti memang pemerintah tidak. Jadi menurut kita tidak mungkinlah pemerintah itu. Jadi cara-cara seperti ini sepertinya tidak patut di NU itu. Nah, karena itu seruan dari para GSPO itu supaya berjalan dengan baik, memilih berdasarkan hati nurani, jangan ada hal-hal yang transaksional, mobilisasi, ada manipulasi, sehingga semuanya dengan cara yang baik, seperti biasanya di muktamar NU sebelum. Saya kira itu. Dan kalau ahwanya istilahnya tidak berintegritas, pasti yang terpilih pun juga akan sama gitu ya, Bah? Kekhawatirannya itu. Iya, saya kira iya. Saya kira itu yang ya, dan yang penting itu tidak terjadi soal-soal transaksional itu. Ya, tidak layak kalau di NU itu. Organisasi ulama kok. Itu kira-kira gitu. Abah melihatnya tanda-tandanya seperti apa, Bah? Apakah itu sudah muncul gejala-gejala politik transaksional, misalnya apa, dengar-dengar atau mendapatkan laporan dari pengurus ya, banyak cabang? Laporan. Sudah ada bahkan kemarin di ya ada rekaman-rekaman. Bukan ada rekaman-rekaman. Ada rekaman-rekaman juga. Jadi itu yang kemudian merisaukan para ulama kok NU sudah mulai tidak melakukan hal-hal yang tidak patut gitu. Itu aja seruan, makanya seruan moral gitu kan. Oh, kemarin itu lebih ke seruan moral. Seruan moral ya. Kayak jangan melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Dan sudah ada mungkin tanggapan dari orang-orang di sekitar NU gitu nggak, Bah, dengan seruan moral itu? Ya banyak sekali, dan memang mereka resah juga. Yang pasti kan sudah ada reaksi dari wilayah Yogyakarta dan cabang-cabangnya yang menolak itu. Itu saya kira kita patut apresiasi itu. Kita harapkan nanti ya bukan hanya Jogja ya seluruh wilayah itu seperti itu sikapnya yang baik itu. Abah tahu siapa yang bermain itu, Bah? Saya kira tidak perlu saya itu tentu orang akan tahu pihak mana itu yang terjadi.
Karena kita tahu kan Ahwa ini di Muktamar ke-35 di Tambak Beras nanti kan menjadi salah satu isu yang cukup sensitif, cukup ramai apa. Ya. Mulai dari penambahan jumlah Ahwa, terus juga ada usul soal Ahwa yang memilih ketua umum, bahkan kemarin para kiai sepuh juga sepakat untuk mengusulkan bahwa Ahwa ini akan dibentuk permanen, Abah. Yeah. Nah, dengan kesakralan dan tingkat pentingnya Ahwa ini di PBNU, Abah sudah punya gambaran kah Ahwa yang terpilih nanti itu yang seperti apa, Abah, idealnya, Abah? Ya, artinya ulama-ulama yang secara kapasitas keilmuan itu kapasitasnya itu cukup dipertanggungjawabkan lah. Kealimannya, kewaraannya gitu kan. Ya, sehingga patut untuk menjadi orang yang bisa menentukan sesuatu hal yang penting ya di kalangan NU itu. Tidak terpengaruh oleh karena dia bujukan atau rayuan atau apalah gitu kan. Dia memang melihat sesuatu itu mana yang terbaik. Nah, ini yang jadi dia punya sikap, punya ilmu dan punya integritas. Itu memang banyaklah sudah mulai muncul yang patut itu ini. Itu nanti banyak beredar dari kalangan NU sendiri itu akan ini tidak patut, ini patut itu ada. Kepatutannya itu. Kepatutannya. Dan tadi menarik ketika Abah menyampaikan soal meyakini Abah soal tidak ada intervensi dari pemerintah atau istana. Tapi kan ya tidak bisa dimungkiri lah banyak desas-desus ataupun ini ada cawe-cawe istana, ada calon yang istilahnya dibawa istana. Nah, itu kalau Abah melihat itu hanya perorangan yang mengklaim atau memang ada cawe-cawe istana di situ? Saya kira itu. Pertama, pengalaman kita waktu ada kasus pemecatan sedikit komplek, pemerintah tidak mau menerbitkan surat kepengurusan pasca adanya itu, sehingga kan tidak ada pengurusan baru. Karena tidak mau intervensi. Dan saya memang mendengar juga dari pihak-pihak yang menurut saya dekat dengan presiden, presiden tidak mau untuk mengintervensi, tidak mau membiarkan semua sesuai dengan mekanisme yang ada di NU. Saya meyakini itu. Oke. Berarti orang-orangnya ini mungkin mengklaim. Banyak orang-orang kalau menjelang muktamar ini saya calon istana, Kadang-kadang itu dijual kan Abah itu? Ya, saya kira begitu itu. Coba dari beberapa calon, mungkin Mas bisa menyampaikan calon-calon yang ada. Selain Ahwa, Abah, kita geser ke calon ketua umum, bursa ketua umum, Abah. Kan sudah banyak beredar nama-nama menjelang muktamar, Abah. Yang beberapa yang muncul itu kan Gus Yahya, petahana, terus ada Menak juga muncul, Kiai Julfa, Gus Kikin, kemudian Gus Rozin, Gus Yusuf, dan Gus Salam juga. Nah, menurut Abah, nama-nama yang beredar ini seperti apa, Abah? Apakah mereka ini sudah punya kapasitas yang memadai untuk meneruskan estafet kepemimpinan di NU, Abah? Ya, saya pikir boleh aja nama itu muncul itu kan. Tapi kan nanti yang menilai kan cabang dan wilayah. Muktamar kan. Nah, muktamar yang nanti yang akan menseleksi siapa yang paling tepat, yang punya kapasitas, dibutuhkan sesuai kepada ketua umum. Ketua umum itu kan memiliki kemampuan manajerial dan yang sifatnya teknokratik lah untuk mengendalikan NU. Nah, nanti para peserta muktamar itu akan melihat
pasti mereka tahu kapasitas-kapasitas yang tepat ya, yang tepat untuk jadi ketua umum saat ini. Gitu. Itu saya kira kalau menurut saya para peserta muktamar itu saya kira tahu lah mereka siapa yang patut. Ya. Tapi tantangannya apa sih, Abah, NU ke depan melihat tadi Abah melihat tantangan saat ini gitu ya? Apa yang dibutuhkan sosoknya seperti yang saya pernah sampaikan waktu di MPR itu ya. Ya, saya nyebutnya itu mampu melakukan dua hal. Ya, secara keseluruhan pengurus ya, al-islah wal islah. Istilah pertama itu melakukan perbaikan, mendamaikan semua kekuatan yang berseberangan ini. Ya, namanya islah zatul bain, menyatukan. Supaya potensi NU itu tidak terbelah ya, tidak menjadi berbagai terpecah belah, sehingga NU itu bisa disatukan. Ini harus mampu. Kalau enggak, NU itu kan menjadi terbelah, tidak menjadi satu kekuatan yang besar. Padahal tugas NU itu besar sekali. Saya nyebutnya NU itu kalau menurut Hadratus Syekh itu Jam'iyatu Adlin, organisasi yang memperjuangkan keadilan. Wa amanin, menebarkan keamanan. Wa islahin, melakukan berbagai perbaikan. Wa ihsanin, dan membawa kebaikan-kebaikan. Ini kan tugas besar. Maka itu NU itu harus bersatu, harus menjadi satu kekuatan yang utuh. Nah, pemimpin ke depan itu dia harus mampu menyatukan ini. Islahin. Nah, islah yang kedua itu melakukan perbaikan. Jadi islah pertama itu menyatukan, islah kedua itu melakukan perbaikan. Perbaikan itu dalam hal apa? Dalam hal misalnya arahnya NU itu, saya nyebut harokahnya, gerakannya NU itu, ya, baik yang menyangkut keagamaan, masalah kependidikan, sosial, politik, kebudayaan, ya, itu harus berlandaskan pada prinsip-prinsip cara berpikir NU, fikrah Nahdliyah, dan cara pengambilan keputusan NU atau manhaj Nahdli. Jadi memang dia menjadi gerakan NU yang berdasarkan pada cara berpikir NU. Itu dibetulkan. Ya, jangan sampai dia, ya, baik itu juga menyangkut dimensi kebangsaan, keumatan, kebangsaan, bahkan kemanusiaan, itu besar sekali. Jadi harus diperbaiki semuanya. Kemudian yang kedua itu namanya tashihul harakah, memperbaiki gerakan. Yang kedua meningkatkan. Ya, jangan tidak ada gerakan apa-apa, diem saja. Padahal NU besar sekali ya. Iya. Jadi dia harus bergerak. NU itu kan gerakan. Gerakan perbaikan, gerakan ini, gerakan tadi itu yang saya sebut itu. Dia harus bergerak. Karena itu harus dipersingkatkan. Dari PNP, wilayah maupun cabang, ada gerakan-gerakan itu. Menggiatkan. Tansyid namanya. Tansyidul harakah. Gerakannya harus betul-betul dimaksimalkan. Oleh karena itu harus potensinya harus bangun, kemudian juga gerakannya dan juga. Nah, kemudian yang ketiga yang harus diperbaiki itu kualitas ber-NU itu. Nah, kemarin dalam bedah buku itu saya mengatakan bahwa NU itu harus menjadi NU ber-NU secara basirah, bukan secara bisarah. Bisarah itu kan itu. Ya, basirah itu adalah cara berpikir. Ya, dia memahami betul tentang NU dengan jiwa yang bersih. Ya. Itu namanya basirah.
Basirah. Itu kualitas NU, bukan hanya turut ikut serta, tapi tidak tahu apa-apa, ikut saja. Nah, NU ke depan bukan hanya ikut-ikutan, tapi NU yang meyakini karena memahami ajarannya, yang memahami apa cara berpikirnya gimana, metode bergerakannya itu seperti apa, paham. Itu namanya NU, ber-NU secara basirah, jadi secara kualitas. Ini ke depan itu seperti itu. Ya. Jadi kalau itu harus bisa mengubah NU ke depan. Jadi kalau disingkat al-islah wal islah. Islah pertama menyatukan, mendamaikan. Kemudian yang islah kedua melakukan berbagai perbaikan. Iya. Wah, tugasnya besar. Soal mendamaikan apa? Kalau kita runut ke belakang, Abah termasuk salah satu tokoh sentral dalam mendamaikan konflik internal di akhir tahun lalu, Abah. Iya. Bagaimana Abah membuat islah di Lirboyo, Abah. Tapi dengar-dengar Abah, katanya ada yang pengen Abah jadi Rois Am lagi. Sebenarnya semula saya ini sudah tidak ingin lagi bergerak di struktural. Saya sudah menjadi di kultural saja. Ya, tapi kalau memang apa yang Anda bilang bahwa banyak yang minta saya untuk kembali menjadi Rois Am, ya saya akan lihat dulu akan seberapa besar mereka yang menginginkan itu. Ya. Jadi saya akan melihat dulu seberapa besar wilayah ataupun cabang yang menginginkan itu. Kalau nantinya Ahwa berkehendak sepakat untuk meminta Abah kembali jadi Rois Am, ya kita lihat saja nanti. Ya, jadi kalau apa betul itu dan muktamar nanti yang menentukan. Berarti Abah berkenan atau siap? Saya lihat dulu. Lihat dulu apakah benar itu ada keinginan, ada yang menginginkan saya untuk kembali dan permintaan itu besar, apa langsung atau melalui Ahwa, itu saya akan lihat dulu. Sudah ada yang matur belum? Ya ada, tapi saya masih harus menguji dulu benar apa tidak dan seberapa besar keinginan itu. Ya. Jadi saya harus mempertimbangkan dulu. Apa masih pengen berkontribusi seperti apa sih Abah untuk NU? Ya, saya hanya satu saja menurut saya. NU harus dijaga. Dari penyimpangan, pembelotan, sehingga tidak lagi berdasar pada apa yang dulu diinginkan oleh para pendiri. Menjaga kemurnian NU itu, ya, menjaga marwah NU. Jangan sampai NU itu kemudian, dan jangan sampai NU itu dijadikan kendaraan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai keinginannya, kepentingannya. Ini yang harus dijaga. Saya kira itu. Oke. Apa? Kalau kita lihat ke belakang soal ketua umum NU, apa? Itu biasanya kan dalam beberapa periode terakhir selalu lebih dari satu periode, minimal 2 periode, apa? Ya. Dan muktamar besok Gus Yahya juga mau maju lagi, apa? Ini apa melihatnya seperti apa? Apakah memang NU itu idealnya memang dua periode lebih atau ya dinamika di internal itu sangat cair, apa? Saya kira di NU itu memang ada pikiran supaya jangan lebih dari 2 periode. Betul, tapi tidak diatur dalam aturan. Ya. Ya, ada. Jadi kalau untuk 2 periode sebenarnya nggak ada masalah. Tapi sebenarnya periodisasi itu belum ada aturan. Cuma dulu memang karena zaman Pak Idam itu pernah lama sekali, 5 periode itu. Terus ada pikiran supaya paling banyak 2 periode saja.
tapi tidak dituangkan dalam ketentuan. Ya, nanti itu kesepakatan yang dibangun. Ya. Dan juga tentu tidak harus dua periode, tergantung si ketua umum itu sendiri. Nah, ketika dia itu baik, tentu dia diinginkan untuk menjabat kembali. Kalau Abah lihat selama 5 tahun terakhir, PBNU seperti apa, Abah, di bawah kepemimpinan Gus Yahya itu? Ya, di sini kan ada terjadi confuse ya, karena ada persoalan pemecatan, sehingga terjadi stagnan. Nah, ini masalah yang sebenarnya menjadi sangat tidak jelas. Ya, sebenarnya letak ketidakjalanannya itu di mana? Apakah ketua umum tidak menjalankan, atau karena ada peristiwa pemecatan sehingga terjadi stagnan? Nah, itu persoalan yang memang harus dibahas dan didalami ya. Jadi sehingga kita tidak bisa menyalahkan begitu saja ini atau ini kan itu. Ada peristiwa yang menjadikan terjadinya kegaduhan. Nah, itulah periode ini kan menjadi sesuatu yang sangat confused menurut saya. Berarti nggak tepat kalau Gus Yahya maju lagi, Pak? Tidak juga seperti itu. Tidak juga seperti itu. Kesalahan itu pada siapa itu juga belum jelas. Ya, karena kan memang 2 tahun itu tidak terjadi kekacauan. Kekacauan sumbernya dari mana? Betul. Nah, itu harus ini dulu ya, harus diurai. Ya. Jadi sehingga sebaiknya memang tidak mudah menyalahkan siapa. Betul. Ya. Setuju sih. Ya, ini situasi yang kita hadapi itu. Andai kata tidak ada kegaduhan, mungkin jadi lain ya. Betul. Nah, tapi ini kan ada kegaduhan. Di situasi ini yang kita. Jadi ya biarlah Tabang nanti yang menilai wilayah seperti apa. Seperti apa ini. Nah, itu. Sambil minum dulu kali sambil ya, minum. Iya. Sambil santai ya, Pak. Iya, sih, benar sih. Ya, situasinya juga yang periode-periode ini tuh ada aja ya, Abah. Termasuk kan Abah sering bersuara terkait yang dia soal tambang juga ya. Jangan rebutan tambang. Jadi sebenarnya ya banyak hal yang Abah sudah ingatkan sebenarnya ya, Abah. Dalam kepemimpinan sekarang. Ya, jadi ada masalah. Ya. Nah, masalah ini kan tidak bisa juga disalahkannya kepada ketua umum. Kan juga banyak. Ada kepengurusan itu kan banyak besar. Menjadi besar. Berarti apa tantangan pengurus NU setelah Muktamar mendatang, Abah? Dengan segala dinamika dan perkembangan negeri ini, Abah? Ya, satu, mengembalikan marwah NU. Jadi banyak orang mengatakan NU sekarang ini seperti terpuruk, gitu kan. Banyak dibicarakan orang, karena ada tadi itu, ada konflik. Apa sebab konfliknya itu juga harus apa sih sebabnya, gitu kan. Kenapa terjadi, sehingga NU tidak jalan. Oleh karena itu, ya menurut saya tadi, harus diutuhkan kembali, diislahkan. Yang kedua harus diperbaiki semua organ-organnya ini, diislahkan dalam arti perbaikan, cara berpikirnya juga dibetulkan, ya, sehingga ber-NU itu tidak cuma ikut teman, ikut orang tua, ikut guru, tetapi paham itu. Ya, saya ber-NU karena saya paham NU, sehingga punya semangat dan keyakinan yang tinggi, dedikasinya tinggi. Saya kira itu. Kita beralih topik ke pemerintahan sekarang, Abah. Abah melihatnya kondisi pemerintahan sekarang seperti apa, Abah? Saya melihat kalau dari semangatnya ya, dari
pidato-pidatonya presiden itu kan memang ingin membela rakyat, siap untuk kepentingan rakyat. Menurut saya semangatnya ya sudah bagus, artinya memang seperti itu. Yang kedua, program-program strategis atau program yang transformatif itu kan sebenarnya juga untuk kepentingan rakyat itu sudah. Nah, mungkin yang masih harus perlu diperbaiki, harus dibetulkan itu dari implementasi pelaksanaan program itu. Itu barangkali yang banyak kritik-kritik itu kan di pelaksanaannya itu. Supaya tidak terjadi deviasi, penyimpangan kan. Nah ini memang harus terus diperbaiki. Yang keduanya itu jangan ada korupsi kan. Jangan programnya dikorupsi. Yang ketiga itu jangan ya harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang seharusnya. Jangan ada lompatan-lompatan yang sehingga kemudian tidak baik gitu karena terburu-buru gitu kan. Ya misalnya ada istilahkan apa namanya itu program yang Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso. Yang semalam jadi. Ya, jadi harus tahapan-tahapannya itu kan memang harus dilalui. Saya kira menurut saya justru pada tahapan itu implementasi pelaksanaannya ini yang harus betul diawasi itu sehingga tidak mengalami deviasi, penyimpangan, tidak ada korupsi dalamnya yang juga menimbulkan masalah. Kemudian juga tahapan-tahapannya itu jangan kejar tayang gitu, kejar tayang, ikutilah. Kan nggak semua program bahwa akselerasi itu penting, percepatan, tapi juga jangan sampai melampaui tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Saya kira menurut saya itu. Dan kalau melihat hasil survei ya, hasil survei kan beberapa udah mulai ada hasil survei ya, Abah. Ya. Itu ternyata angka kepuasan publiknya menurun, Abah. Ya tadi sebenarnya Abah sudah sampaikan terkait mungkin penegakan hukum, lalu ya mungkin ekonomi dan lain-lain. Nah, ini artinya pemerintah perlu waspada atau seperti apa sih, Abah? Ya, saya kira perlu terus melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai. Ya kalau kan dari saya bilang kalau dari semangat, Oke, gitu ya. Oke, dari program-program transformasi dan juga program itu juga oke lah. Nah, cuman dari segi pelaksanaannya ini mungkin yang dinilai sehingga itu kalau itu diperbaiki saya kira nanti akan kembali lah. Kembali kepercayaan publik itu kembali. Kita harapkan begitu. Mungkin ada pesan terutama warga Nahdijin apa yang bisa dioptimalkan dengan ekonomi syariah potensi kita apa? Salah satu saya membagi gerakan NU itu menjadi gerakan keagamaan, menjaga pemahaman supaya tetap moderat. Umat Islam ini pahamnya moderat. Ini NU. Jangan sangat tekstualis, tapi jangan juga liberalis. Yang kehilangan akarnya. Tapi jangan juga dia kemudian statis di akar itu sehingga tidak konservatif. Tapi jangan juga liberalis kehilangan. Nah, di antara dua ini NU itu di tengah sini moderat. Ini dijaga paham umat itu. Itu namanya himayatul ummah. Nah, kemudian juga dikuatkan umat ini. Diberdayakan, terutama soalnya dua pendidikan dan ekonomi. Nah, jadi pendidikan itu jangan saja pendidikan agama. Ya, jadi kita harus menyiapkan orang-orang yang paham agama untuk menjaga agama ini, tapi juga orang yang bisa memakmurkan, profesional. Saya nyebutnya
i'dadul mu'ammirin al-ardha, menyiapkan orang yang bisa memakmurkan bumi itu. Profesional yang menguasai sains dan teknologi. Ini pendidikan kita. Jadi saya nyebutnya pendidikannya harus Majma'ul Bahrain, berhimpunnya dua lautan. Lautan ilmu-ilmu agama, lautan ilmu-ilmu sains dan teknologi. Ini pendidikan di NU dikuatkan itu, keumatannya itu. Yang di bidang ekonomian, ya ekonomi harus dikuatkan. Dua, dikuatkan dan disyariahkan. Kita harus tuh. Oke, apa terakhir sebelum kita ke tambak beras apa pesan untuk para muktamirin maupun calon-calon yang akan berkontestasi ya? Kepada muktamirin, gunakan hati nurani di dalam memilih pemimpinnya itu. Ya, jangan karena transaksional. Jangan karena tekanan. Jangan karena misalnya itu ya intimidasi atau apa. Pokoknya sesuai NU itu orang muktamirin itu harus dengan ikhlas, dengan jalan yang bersih, dengan hati nurani. Itu yang pertama itu, ya. Dan jangan terpengaruh oleh tekanan-tekanan atau pengaruh lain. So, itu namanya mengkhianati amanah. Ya, itu saya kira yang pertama. Yang kedua apa? Kepada kandidat-kandidat yang akan kandidat bermainlah secara fair. Ya, jangan menggunakan cara yang tidak terpuji. Yang jualan program, jualan apa yang Anda akan buat nanti itu. Untuk NU apa? Kasih. Nah, nanti biar nanti para muktamirin yang akan menilai. Ya, jangan pakai bujukan, atau jangan pakai transaksi, jangan pakai intimidasi. Jadi berikan kemampuan Anda para calon untuk menyampaikan saya akan berbuat ini kepada untuk NU. Ini. Saya kira itu. Ya, jadi semuanya berjalan dengan baik. Kontestasi secara fair play itu nggak ada masalah. Memang disuruh berkontestasi dalam utama itu kan berkontestasi. Betul. Ya, tetapi secara fair. Betul. Itu pesan saya seperti itu. Oke. Dan udah punya calon yang mau didukung Boleh di-spill Ya, kita lihat nanti supaya hasil mutamanya legitimit. Ujungnya ke sana ya. Ujungnya itu. Jadi tidak ada lagi ketidakpuasan karena memang sudah berjalan dengan baik. Memang yang nanti dipilih ya harus diterima. Ini pilihan daripada muktamirin. Yang tidak terpilih ya legowo. Dia yang terbaik. Harus siap menang dan siap kalah, Pak. Betul. Harus siap menang, siap kalah. Saya kira itu ada yang paling baik. Jadi semua berjalan dengan baik. NU ke depan, ya itu tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi apa. Semuanya berjalan dengan baik. Itu harapan saya. Siap. Terima kasih Abah. Dan apalagi melihat tantangannya tadi kan Abah menjabarkan besar ya, banyak besar. Dan ya kalau kita cuma dengan NU yang organisasi besar, yang Abah juga bilang ya di mana-mana ya Abah. NU ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Tapi kalau kita malah cuma ribut, kontestasi nggak benar itu malah jadi jelek semua. Oke. Jadi itulah saya kira. Terima kasih banyak Abah. waktunya Abah. Ya, mudah-mudahan muktamar berjalan dengan baik ya. Amin. Sampai ketemu lagi di Jombang Abah, di Tambak Beras. Kita akan kawal jalannya muktamar NU. Ya. Bagaimanapun ini adalah hajatan besar dan Kompas akan mengawal agar muktamar ini berjalan lancar sesuai tadi yang pesan dari Abah Yai Ma'ruf Amin. Oke, baik, kita akan bertemu dengan Gercep di episode selanjutnya dengan tentu tamu spesial yang ya lebih banyak dapat pencerahan lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.